menyatukan hati manusia, tetapi Allah telah menyatukan hati manusia. Subhanallah. Mari kita lihat ketika Pak Sundoro menemukan kembali kebahagiaan itu di keluarganya. Sebenarnya awalnya yang ia temukan apa? Keyakinan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saat dia menemukan itu, maka kemudian dia menemukan kembali hakikat kehidupan ini. Dia menemukan kembali siapa dirinya dan sebenarnya apa yang ia cari. Tidak hanya tentu untuk sebatas kehidupan dunia ini, tapi kebahagiaan juga di negeri akhirat. Sekarang kita tanya, ketika Pak Sundoro sudah punya harta yang banyak, punya rumah yang luas, punya mobil yang bagus, tapi ternyata itu juga belum memberikan kebahagiaan bahkan di keluarga. Ya tidak usah jauh-jauh. Contoh, Anda punya rumah yang besar, punya mobil, punya anak-anak, punya harta yang banyak. Tapi kemudian di rumah itu tidak ada kasih sayang, tidak ada kepedulian sesama, tidak ada saling menolong, tidak ada cinta yang tulus dari semua anggota keluarga, antara suami dengan istrinya, juga dengan anak-anak. Kira-kira bisa tidak terjadi kebahagiaan dalam rumah tangga? Bisa. Meskipun Anda punya rumah yang besar, tapi di sana tidak ada kasih sayang, yang ada kebencian, tidak ada kepedulian, yang ada hanyalah sifat individualistik atau egoisme. Kira-kira kebahagiaan itu bisa tidak tercipta di rumah tangga? Subhanallah. Artinya berarti kesimpulannya, untuk mencapai keluarga yang bahagia, ya, berarti harus ada sifat-sifat mulia yang diaplikasikan dalam kehidupan. Mengapa kita semuanya mencari sifat-sifat itu? Artinya siapapun kita, ya, apapun yang mungkin sudah kita miliki di rumah, tapi tetap saja ada yang kurang ketika kita belum menemukan sifat-sifat mulia itu, betul? Inilah yang dirasakan oleh Pak Sundoro. Ketika dia sudah punya semuanya, tapi saat itu dia masih tetap merasa ada yang hilang dalam hidup saya. Apa yang hilang ini? Dan bahkan pencarian itu selama bertahun-tahun lamanya. Dan ternyata dia temukan itu saat dia lebih dekat lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya meskipun kita sudah punya semua yang diinginkan orang umum di dunia ini, harta, jabatan, pangkat yang tinggi, tapi bukankah kita tetap saja merindukan kasih sayang? Anda merindukan tanggung jawab, Anda merindukan ketulusan, Anda merindukan sifat lemah lembut di rumah, saling peduli, saling menolong, saling mencintai, ketulusan, kesabaran. Mengapa kita semuanya merindukan sifat-sifat itu? Itulah bukti bahwa sebenarnya kita merindukan sifat-sifat mulia itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka sendiri atas sebuah pertanyaan, apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita semuanya menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Perjanjian itulah yang membuat kita semuanya rindu kepada Allah. Rindu kepada Allah adalah ketika Anda merindukan sifat kasih sayang itu, ketika Anda merindukan sifat kesabaran, ketika Anda merindukan sifat cinta, ketika Anda merindukan sifat kelembutan, ketika Anda merindukan sifat ketulusan, dan ketika tidak ada sifat-sifat itu dalam keluarga, apakah kita masih merasakan kebahagiaan itu? Meskipun engkau membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu tak akan sanggup menyatukan hati mereka
Allah yang menyatukan hati mereka. Subhanallah. Inilah bukti bahwa manusia pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjanji, siapapun kita senantiasa akan merindukan sifat-sifat itu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa selama ini sifat-sifat itu tidak muncul dalam rumah tangga kita? Mengapa kasih sayang terkadang kita abaikan begitu saja? Mengapa sifat pemaaf justru kadang-kadang kita buang? Justru yang muncul adalah sesuatu kedengkian dalam hati kita. Sifat kesabaran tidak muncul dari dalam diri kita, bahkan yang muncul adalah egoisme. Pertanyaannya, mengapa sifat-sifat itu yang pernah kita semuanya berjanji kepada Allah tidak serta-merta muncul dalam kehidupan kita, bahkan di keluarga? Subhanallah. Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan bahwa ketika kita semuanya lahir, kita membawa sifat-sifat mulia itu. Dan kemudian kita akan senantiasa merindukan sifat-sifat itu. Tapi mengapa sifat-sifat itu tidak muncul? Karena dalam kehidupan ini, kita selalu dibelenggu oleh berbagai persepsi. Kita pun dibelenggu oleh berbagai pengalaman masa lalu. Sehingga sebenarnya sifat-sifat itu yang tadinya ada dalam ruh jiwamu, itu tercover, dia terbelenggu. Sehingga dia tidak bisa muncul menjadi tindakan nyata. Dan ketika ia terbelenggu seperti itu, maka yang muncul bukanlah sifat-sifat mulia itu. Dan saat itulah kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita jauh dari Allah saat itu, maka yang muncul bukanlah kebahagiaan. Itulah ketika kita offline dengan sifat Allah. Kita jauh dari sifat-sifat Allah, maka hati kita pun menjadi tidak bahagia. Itu semua belenggu-belenggu persepsi. Belenggu pengalaman, belenggu kepentingan. Saya ingin tunjukkan apa yang selama ini kita di ISQ diajarkan oleh Pak Ari Ginanjar Agustian. Dia menyusun bahwa selama ini setidaknya ada 7 belenggu yang biasanya menutupi jiwa spiritualitas manusia. Ya. Subhanallah. Saya ingin tunjukkan supaya kita jelas bagaimana tentang belenggu itu. Apabila Anda ditunjukkan gambar ini gambar apa? Tengkorak, ya. Ini gambar apa? Tengkorak, ya. Tapi Anda lihat aslinya, coba lihat. Gambar apa sebenarnya? Tengkorak? Bukan. Berarti ini seorang wanita yang sedang bercermin. Kemudian ketika kita melihatnya, kita katakan tengkorak. Berarti itu apa? Persepsi. Berarti kita salah persepsi. Sering tidak kita dalam kehidupan keluarga seperti itu, salah persepsi? Iya. Ya, bahkan salah persepsi itu mari kita lihat belenggu-belenggu yang senantiasa mengotori dan menutupi ruh spiritualitas kita. Ya. Bahkan bayangkan apabila sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita hidup yang tadinya ruh suci itu dari Allah, tapi kemudian dengan berbagai pekerjaan, dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai teori-teori yang kemudian menutupi, bisa jadi ruh spiritual itu tertutupi sehingga suara hati tidak muncul menjadi tindakan nyata. Pertama, bisa jadi adalah ruh spiritualitas kita ditutupi oleh belenggu prasangka negatif. Ya, prasangka negatif kepada suami, kepada istri, kepada ayah, kepada ibu, kepada anak-anak. Sehingga kita tidak lagi menyayangi mereka. Kita tidak lagi memaafkan mereka. Kita tidak lagi peduli dengan mereka. Karena suara hati itu telah ditutup oleh belenggu persepsi, prasangka negatif. Kita tidak lagi melihat dia sebagai ruh yang membawa nilai-nilai kemuliaan itu. Tapi persepsi negatif kita akhirnya menghalangi sifat kasih sayang dari diri kita. Pengaruh prinsip hidup, kita merasa punya prinsip yang lebih baik, sehingga kemudian kita bisa berani merendahkan dia. Pengaruh pengalaman di masa lalu, sehingga kemudian pengalaman-pengalaman itu membuat hati kita tidak lagi bisa memaafkan dia. Ketika dia membutuhkan sifat lemah lembut kita, kita pun kemudian bukannya mengeluarkan sifat itu, malah sebaliknya, karena ada pengalaman di masa lalu yang menutupi sifat itu. Pengaruh pembanding, kita banding-bandingkan misalnya diri kita dengan orang lain, istri kita, suami kita dengan suami orang lain, istri orang lain, sehingga kemudian